Berawal dari sebuah surau kecil yang hanya bisa menampung beberapa orang saja, pesantren ini lahir dan terus berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Peran pesantren dalam mencetak pendidikan di negeri ini sudah dirasakan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Keberadaan pesantren kini sudah menjamur hingga ke pelosok-pelosok desa. Banyak ragam yang ditawarkan oleh pesantren dalam memikat hati masyarakat untuk memondokkan putra-putrinya. Mulai dari tradisional, modern, hingga perpaduan tradisional dan modern. Di pelosok Pulau Madura, tepatnya di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantengan, Kabupaten Pamekasan, Lembaga Pendidikan Islam Maktab Nudzatul Bayan Al-Majidiyah didirikan. Tepatnya pada tahun 2009 silam, di atas tanah yang tak lebih 2 hektar. Pesantren ini konsisten mengusung program akselerasi baca kitab kuning bagi pemula dan santri kecil. Dengan alokasi waktu 1 tahun, santri diharapkan bisa membaca kitab kuning. Dalam perjalanannya, pesantren yang kini sudah berusia 10 tahun telah berhasil menyelenggarakan wisuda yang ke-10 kalinya dengan jumlah wisudawan dan wisudawati yang tak kurang lebih 400-an. Takhasus merupakan program lanjutan yang diberikan untuk santri yang sudah dinyatakan lulus dari program Nubza. Di Taksus, santri diajarkan tentang kedisiplinan dengan cara hidup sederhana, namun menghasilkan prestasi yang mengagumkan. Makan seadanya dan tidur seadanya merupakan pemandangan yang lumrah terjadi. Namun, dengan tekad yang kuat untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, serta ditopang dengan spiritual rohaniah yang tak henti-hentinya diamalkan oleh segenap santri, kekurangan itu pun akhirnya bisa ditutupi dengan hasil yang kita rasakan saat ini. Takhasus mengharuskan santri untuk bisa menguasai beberapa fan yang nantinya sangat mendukung untuk bisa memahami dan menguasai Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan tuntutan ulama salafus saleh. Adapun fan-fan yang harus dikuasai untuk bisa melanjutkan ke jenjang karir, yakni manhal, yaitu faraid, arud, balawah, usul fikih, mustalahul hadis, bulughul maram, ummul Quran, tafsir ayatul ahkam, hingga lubabul nukul. Alokasi waktu jam belajar yang disediakan tak kurang 4 hingga 5 jam setiap harinya. Program Ubudiyah juga senantiasa memberi kontribusi besar yang sangat menunjang terhadap keberhasilan semua santri dengan mengajarkan mereka untuk selalu istiqomah dan tepat waktu, menunaikan kewajiban sholat berjamaah dan sholat sunnah muakkad dengan sempurna. Ditambah lagi dengan berbagai bacaan zikir yang tujuannya untuk menjaga hati para santri dari hal-hal yang dilarang oleh syar'i, sehingga para santri diharapkan bisa lebih tenang dan nyaman menjalankan semua program yang ada. Pembelajaran bahasa asing dengan 3 bahasa, yakni Arab, Inggris, Mandarin diharapkan bisa memberi bekal ke semua santri untuk nantinya bisa menghadapi tantangan perkembangan zaman teknologi yang kian memuncak. Untuk menjaga keotentikan karya para ulama terdahulu serta budaya dialog dan debat, Takhasus melahirkan program musyawarah kitab kuning dengan nama Fikoh yang hingga saat ini terus berjalan dan dikembangkan dengan baik, sehingga
tak henti-hentinya mengirim delegasi ke pesantren-pesantren yang mengadakan batsul masail. Wali siapa? Wali memakaikan tarif pada sopi. Ini bukan membahas pemakaian sopi, akan tapi memakaikan wali pada sopi. Pancasilat dengan nama 3 langkah merupakan program tambahan yang bertujuan untuk menguatkan mental dan fisik para santri dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia luar yang semakin berkembang. Keinginan ini sesuai dengan perkataan Jenderal Gatot Nurmantio bahwa umat Islam merupakan benteng pertahanan terakhir bangsa Indonesia. Hingga saat ini, sudah banyak torehan prestasi yang diraih oleh santri Takhasus dalam berbagai event lomba, mulai dari lomba baca kitab kuning, tingkat kabupaten, sampai tingkat provinsi, lomba pidato dan debat bahasa Arab se-Madura dan se-Jawa Timur, hingga lomba pidato bahasa Mandarin di tingkat Jawa Timur, sampai tingkat nasional. Dalam 2 terakhir ini, Al-Majidiyah telah berhasil mengutus 2 santrinya ke negeri tirai bambu untuk mengikuti lomba pidato Mandarin tingkat internasional mewakili Indonesia. Prestasi-prestasi ini diharapkan bisa dipertahankan dan dikembangkan, sehingga ke depan Al-Majidiyah diharapkan bisa menghasilkan santri-santri yang militan, yang bisa memberi manfaat serta mengharumkan nama Islam, bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan visi yang telah ditetapkan lembaga ini, yaitu menciptakan kader umat yang religius dan berakhlakul karimah, cerdas dan terampil, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.